Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Muhammad Haikal, Claudia, Mirza, dan Nabila akan mempresentasikan mengenai bahan tambahan pangan pada produk susu Milo 3-in-1. Next. Untuk outline presentasi akan menjawab ke 5 soal, di mana pertama adalah komposisi mengenai produk, kemudian bahan tambahan pangan yang ada pada produk, kemudian fungsi dan jenis dari bahan tambahan pangan, kemudian kadar bahan tambahan pangan per kemasan saji. Lalu yang kelima ada perhitungan batas maksimal konsumsi harian susu bubuk sesuai ADI. Next. Untuk komposisi dari produk Milo 3-in-1 ada 9 berdasarkan kemasan dari Milo 3-in-1. Di mana yang pertama ada padatan susu atau merupakan susu bubuk skim dengan komposisi 30%. Kemudian ada ekstrak malt atau barley sebesar 24%. Lalu selanjutnya ada gula, ada bubuk kakao, ada mineral yang merupakan sodium fosfor dan zat besi. Kemudian ada serat pangan, kemudian ada minyak nabati, lalu ada premix vitamin, itu merupakan vitamin B2, B3, B6, B12, C, dan D. Kemudian ada pemanis alami glikosida stevia. Kesembilan komposisi ini telah berurut sesuai dengan komposisi yang paling besar, yaitu padatan susu, dan yang paling kecil adalah pemanis alami. Next. Kemudian berdasarkan komposisi tersebut dikelompokkan mana yang merupakan bahan baku pangan dan bahan tambahan pangan. Di mana bahan baku pangan pada produk susu Milo ini adalah padatan susu dan juga minyak nabati. Sedangkan untuk bahan tambahan pangan ada ekstrak malt yang merupakan penguat rasa, lalu ada bubuk kakao yang merupakan perisa alami, dan juga sebenarnya bisa menjadi pewarna juga. Kemudian ada pemanis alami dan juga gula yang merupakan pemanis. Lalu ada premix vitamin, serat pangan, dan mineral yang merupakan sumber zat gizi. Next. Oke, kemudian masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu jenis dan fungsi bahan tambahan pangan yang sudah dijelaskan tadi pada susu bubuk Milo. Kemudian jenis BTP yang sudah disebutkan tadi, ada 4 bahan tambahan pangan menurut komposisinya. Yang pertama ada ekstrak malt, di mana ekstrak malt ini diklaim oleh perusahaan yaitu sebagai salah satu sumber energi yang mengandung karbohidrat, serat, dan protein. Kemudian bubuk kakao, yaitu tambahan flavoring untuk menambah rasa coklat atau juga bisa menambah warnanya dari Milonya. Kemudian yang ketiga ada glukosida steviol dan juga gula sebagai pemanis alami tambahan. Dan yang terakhir ada premix vitamin, serat pangan, serta mineral sebagai sumber zat gizi, di mana beberapa vitamin yang ada adalah vitamin B2, B3, B12, C, D, dan yang lain-lainnya. Oke, kemudian fungsi BTP sendiri berdasarkan ADI, di mana ADI merupakan acceptable daily intake, yang merupakan ukuran maksimal untuk penambahan penggunaan BTP dalam satuannya miligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi per hari tanpa menimbulkan efek yang merugikan terhadap kesehatan. Kemudian ADI ini semua sudah diatur oleh pemerintah kita sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan. Oke, kemudian untuk fungsinya sendiri pada susu bubuk Milo ini adalah dari kelima bahan tambahan pangan tadi. Yang pertama ada ekstrak malt, di mana ekstrak malt ini merupakan penguat rasa atau termasuk jenis flavor enhancement, di mana untuk jenis ADI-nya adalah not specified karena termasuk GRAS atau generally recognized as safe. Jadi makanannya tidak ada kategori pada ADI-nya. Kemudian yang kedua untuk bubuk kakao, mana ini merupakan perisa alami atau juga flavoring, di mana ADI-nya juga not specified. Yang ketiga premix vitamin untuk sumber zat gizi. Untuk beberapa jenis vitamin memang ada beberapa batas maksimalnya per hari, tapi untuk ADI-nya sendiri premix vitamin tidak terspesifikasi untuk jenisnya. Dan yang keempat dan yang kelima ini adalah untuk pemanis, di mana yang pertama ada glukosida steviol, di mana ADI-nya sendiri sudah ditetapkan bahwa nilainya adalah 0 sampai 4 mg per kilogram
sebagai stevia dan batas maksimalnya adalah 330 mg per kilogram untuk produk berflavor atau berasa. Dan yang terakhir adalah gula, di mana gula juga merupakan bahan tambahan pangan yang ditambahkan pada susu bubuk Milo ini sebagai perisa alamnya atau sebagai pemanis juga. Dan kemudian di mana untuk nilai AD-nya sendiri tidak terspesifikasi atau not specified. Namun untuk jenis pemanis ini atau sweetening gula ini terdapat batas maksimal yang harus diperhatikan karena kita juga tidak boleh mengkonsumsi banyak gula dalam sehari, di mana batas maksimalnya adalah 50 mg per hari untuk satu orang. Selanjutnya ada kadar BTP atau bahan tambahan pangan per kemasan saji. Next. Kemudian di sini ada peraturan bahan tambahan pangan Permenkes 033 tahun 2012 tentang BTP telah diatur jenis dan golongan BTP. Terdapat 27 golongan BTP. Dapat dilihat di sini ada seperti anti buri, anti kempal, terus ada bahan pengkarbonasi, garam, gas, dan lainnya. Next. Kemudian ada penggunaan BTP yang tepat sesuai takaran batas aman akan memberikan manfaat teknologi terhadap mutu pangan. Namun, penggunaan BTP yang tidak tepat atau melebihi takaran yang aman dapat membahayakan kesehatan. Kemudian, penggunaan TPE juga tidak boleh melebihi batas maksimal diatur di peraturan. Maka dari itu, pelaku industri rumah tangga pangan atau RTP disarankan memiliki timbangan analitik agar penakaran BTP dapat dilakukan dengan tepat. Apabila RTP belum memiliki timbangan analitik, penakaran BTP dapat dilakukan dengan sendok takar. Jadi BTP sendiri tidak boleh melebihi batas takar. Next. Di sini ada penggunaan BTP yaitu batas maksimum penggunaan BTP antioksidan ini dari BPOM juga. Kemudian yang pertama ada asam askorbonat itu untuk susu bubuk di kategori pangan 01.5 itu yaitu ada CPPB. CPPB itu jumlah bahan tambahan pangan yang diizinkan yang terdapat pada pangan dalam jumlah secukupnya yang diperlukan untuk menghasilkan efek yang diinginkan. CPPB atau cara produksi pangan yang baik memiliki nama lain good manufacturing practice. Next. Kemudian ada natrium askorbat itu pada susu bubuk terdapat 1000 mg. Next. Kemudian selanjutnya ada kalsium askorbonat juga pada susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog plain itu batasnya itu CPPB juga. Next. Kemudian ada kalium askorbat itu untuk susu dan krim itu takarannya itu maksimal 1000 mg. Kemudian yang terakhir ada tocoferol. Itu batas maksimumnya itu juga batas CPPB hanya batas yang dibutuhkan saja. Selanjutnya adalah perhitungan batas maksimal konsumsi harian susu bubuk sesuai dengan ADI yang dijelaskan menggunakan contoh soal di mana untuk konsumsi maksimal sendiri menyesuaikan dengan berat badan dari masing-masing konsumen. Pada contoh soal ini, Bobby meminum susu bubuk yang telah ditambahkan pemanis alami dengan ADI 1000 mg per kilogram berat badan dan berat badannya 50 kg dan kandungan glikosida sebagai pemanis buatan adalah 200 mg. Next. Batas maksimum konsumsi susu bubuk per hari dapat dihitung menggunakan rumus batas penggunaan dibagi dengan kandungan zat, di mana batas penggunaan diperoleh dari nilai ADI dikali dengan berat badan, kemudian dibagi dengan kandungan zat, sehingga diperoleh nilai ADI 250 mg. Next. Berikut adalah referensi yang digunakan. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.